Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke fitur persediaan aset tetap, kas bank, dan jurnal umum. Pada tanggal 16 Januari 2023, perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma alias gratis, dan ini berarti dia dimasukkan ke beban pemasaran. Jadi ini ceritanya memang karena ada biaya pemasaran. Nah, produk yang akan diberikan secara gratis ini adalah kursi santai sebanyak 15 pieces dan ini dikeluarkan dari gudang depan. Untuk itu, maka bagian accounting harus melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini dan dimasukkan dalam akun beban pemasaran. Untuk itu, kita harus membuat akun baru dengan nama akun beban pemasaran, begitu ya. Nah, selain itu, selain kita menambah akun baru di beban pemasaran tadi, kita harus menambahkan juga setting atau preferensi di mana untuk link account di akun perkiraannya dilinkkan ke penyesuaian persediaan dan dilinkkan dengan akun penyesuaian persediaan. Untuk itu, perhatikan kita harus masuk ke membuat akun baru, di mana di sini ada di buku besar, lalu akun perkiraan. Silahkan buat akun baru terlebih dahulu dengan nama beban pemasaran ya, di mana tipe akunnya adalah tipe beban, lalu kode perkiraannya adalah 6104, lalu namanya adalah beban pemasaran. Oke, kita simpan. Setelah membuat akun baru untuk beban pemasaran, sekarang kita masuk ke setting atau ke pengaturan ya, lalu ke preferensi, dan kita akan men-setting link accountnya, dimana di sini kita klik akun perkiraan, lalu kita cari di bagian persediaan. Di persediaan ini, maka kita harus melihat untuk penyesuaian persediaan. Nah, di sini ya, di mana ada akun penyesuaian persediaan, kita isikan di bagian penyesuaian persediaan ini adalah beban pemasaran. Oke, kalau sudah kita simpan. Setelah itu kita bisa melakukan penyesuaian atas persediaan. Kita klik di modul persediaan dan kita klik di bagian penyesuaian persediaan. Di penyesuaian persediaan kita tuliskan di situ tanggal 16 Januari 2023. Lalu setelah itu kita bisa mencari barangnya, yaitu kursi santai sebanyak 15 pieces, dan ini tipe penyesuaiannya adalah pengurangan karena memang akan kita berikan secara cuma-cuma ya, dan ini diambil dari gudang depan. Berikutnya kita coba lihat ya, tidak ada informasi yang lain, silahkan diklik lanjut. Setelah diklik lanjut, setelah itu ada informasi lainnya, ini kita klik, di mana akun penyesuaiannya bukan ke ekuitas melainkan ke beban pemasaran ya, ke beban pemasaran ya. Setelah itu kita lihat di sana dan setelah itu kita simpan. Nah, untuk mengetahui untuk mengetahui rincian jurnal yang sudah kita buat dari transaksi ini tadi, kita bisa klik rincian jurnalnya. Lalu setelah itu kita bisa lihat ya, beban pemasaran di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Oke. Setelah itu di tanggal 17, di tanggal 17 di sini mengadakan paket promo dengan detailnya adalah namanya adalah paket promo, yaitu paket kerja, di mana satuannya adalah paket dan lain sebagainya. Untuk itu kita tambahkan terlebih dahulu, kita tambahkan ke Accurate Online di bagian persediaan, lalu kita klik di bagian barang dan jasa. Di bagian barang dan jasa ini, kalau seandainya kita lihat nama barangnya adalah paket kerja.
Lalu kategori barangnya kita bisa lihat di situ. Kategorinya di situ berarti umum. Lalu setelah itu jenis barangnya dan lain-lain ya. Kita bisa lihat di sini jenis barangnya persediaan, kode barangnya sudah jelas. Satuannya adalah paket. Nah, kalau di sini tidak ada berarti kita bisa tuliskan di situ paket dan kita simpan sebagai data baru. Nah, dari paket ini tadi kita coba klik semuanya ya, dimana harga paketnya ini adalah 700.000. Lalu setelah itu isi paketnya nanti adalah 1 meja kerja dan 1 pieces kursi kerja. Paket ini akan dikenakan PPN 11%. Nah, jenis persediaan ini kita kembali ya tadi ya. Jadi jenis persediaan kita bisa isikan grup, sehingga nanti akan muncul apa saja yang diikutkan atau yang include di dalam satu paket kerja itu. Ini kita klik rincian grup, di mana satu grup ini, satu paket kerja ini isinya adalah satu kursi kerja, oke, dan satu meja kerja. Oke, setelah itu sudah selesai semua, kita simpan. Setelah kita simpan, kita bisa fokus untuk mengerjakan di tanggal 18 Januari, di mana di tanggal 18 Januari ini pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai paket kerja sebanyak 5 paket, dan pembayarannya melalui kas IDR dan barang dikeluarkan dari gudang depan, sehingga kita bisa masuk ke Accurate Online. Lalu setelah itu kita melakukan penjualan, kita klik faktur penjualan, kita pilih ke pelanggan umum, lalu pada tanggal 18 Januari harus kita tuliskan terlebih dahulu tanggal 18 Januari dan kita memilih paket kerja. Ya, dia akan otomatis akan mengambil nilai dari dia akan mengambil nilai dari satu meja kerja dan satu kursi kerja. Oke, dengan demikian sudah jelas semuanya, kita klik lanjut. Nah, kita ubah gudangnya, kita pilih gudang depan, dan juga tadi yang kita pilih adalah paket kerjanya sebanyak 5 paket. Ya, kita lihat ada di paket tadi kan harganya 700.000, terus setelah itu kita bisa proses pembayaran, dan setelah kita proses pembayaran, tanggalnya jangan lupa diisikan 18 Januari 2023. Lalu setelah itu dibayarkan ke kas kita secara tunai dan kita bisa hitung pembayarannya. Lalu setelah itu kita bisa klik simpan, sehingga untuk penerimaan untuk faktur penjualan tadi ya, kita bisa lihat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut: piutang usaha pada PPN keluaran dan penjualan, lalu HPP pada persediaan barang. Lalu setelah itu kita bisa klik penerimaan penjualan, kita klik list, maka pada saat tanggal 18 Januari kita bisa klik rincian jurnal kas pada piutang usaha senilai Rp3.885.000. Berikutnya kita akan membuat transaksi di tanggal 19. Nah, transaksi di tanggal 19 Januari ini perusahaan menerima pesanan khusus
dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna. Nah, sebenarnya kita punya produk kursi santai dan kita diminta untuk memodifikasi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan, oleh customer maksud saya ya. Dan dalam modifikasi ini biayanya yang dikeluarkan adalah 250.000 dan dialokasikan sebagai akun beban operasional lainnya. Barangnya akan dikeluarkan dari gudang depan, lalu setelah itu ada akun biaya pesanan, yaitu persediaan dalam proses, dan pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk ini. Jadi kita nanti membuat nama produknya adalah kursi pesanan. Lalu setelah itu kita berarti yang akan kita lakukan, ini kan terkait dengan job costing ya, job order costing, sehingga kita masuk ke Accurate Online. Dan di Accurate Online itu kita bisa membuat nama barang dan jasa sendiri. Kita masukkan dulu nama barang dan jasanya. Barang dan jasanya adalah kursi pesanan. Lalu setelah itu kategori barangnya adalah kursi. Berikutnya jenis barangnya adalah persediaan dan ada PPN ya di sini ya dengan harga jual sekian. Nah, terus kita klik di di tab penjualan atau pembelian di mana harganya adalah sebesar Rp950.000. Lalu setelah itu kita menggunakan pajak pertambahan nilai senilai 11% ya. Terus setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, baru setelah itu kita masuk ke bagian pekerjaan. Jadi di persediaan sini kita bisa lihat ya di sini ya ada pesanan, pekerjaan pesanan. Baik, setelah kita masuk ke pekerjaan pesanan, kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu, 19 Januari 2023. Lalu setelah itu barangnya untuk pesanan ini adalah kursi santai. Kursi santai ini yang dibutuhkan sebagai ininya ya, bahan bakunya adalah 10 dengan informasi ada di gudang depan. Setelah itu dengan adanya permintaan spek khusus dari customer, maka ada beban operasional lainnya bernilai Rp250.000. Kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, kita bisa simpan ya. Setelah kita simpan, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, default pekerjaan belum didefinisikan di preferensi akun persediaan. Oh ya, mohon maaf, tadi pada saat kita membuat ini harus ada di informasi lainnya. Akun pekerjaan ini dimasukkan ke dalam persediaan barang dalam proses ya. Mohon maaf tadi ada yang terlewat ya. Persediaan barang dalam proses, kita klik simpan. Lalu setelah itu kita lihat di data ini ya sedang diproses. Nah, pada saat kita melakukan pekerjaan pesanan ini berarti kita bisa cek jurnalnya. Persediaan barang dalam proses. Lalu pada persediaan barang tadi kan kursi santai ya 10 pieces senilai 800.000 dan ada beban operasional lainnya Rp250.000. Nah, untuk itu setelah kita menyelesaikan setelah kita mengerjakan pesanan ini, maka di tanggal 20 Januari yang berikutnya ini kita menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus tadi pada tanggal 19 Januari. Nah, setelah itu kita masuk ke Accurate Online. Di pekerjaan pesanan tadi sudah kita cross ya. Sekarang kita masuk ke persediaan dan kita ke penyelesaian pesanan. Terus setelah itu kita masuk ke penyelesaian pesanan tanggal 20
Januari 2023. Terus nomor pekerjaan kita ambil yang tadi pada saat kita memulai pekerjaan, yaitu di tanggal 19. Dan kita sekarang cek ada berapa pesanan yang diminta. Di situ diminta untuk 10 ya. Nah, di sini kuantitasnya adalah 10 pieces. Lalu setelah itu biayanya kan sudah 1.050.000 ya, sudah diupdate tadi. Dan ini diminta ke gudang depan. Oke, setelah diminta ke gudang depan, kita klik lanjut. Setelah itu sudah tidak ada informasi yang tertinggal, kita klik di simpan. Dengan demikian pada saat menyelesaikan pesanan itu, kita lihat teman-teman, jurnalnya adalah persediaan barang pada persediaan dalam proses karena sudah selesai. Terus dengan demikian ketika kita kembali ke pekerjaan pesanan tadi, biasanya statusnya juga sudah otomatis dituliskan selesai. Nah, ini ya, statusnya sudah jelas tertulis selesai. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah selesai untuk penyelesaian pesanan, maka kita masuk ke faktur penjualan. Di bagian penjualan, di modul penjualan, kita masuk ke faktur penjualan karena di sini sudah selesai dan langsung dikirimkan, begitu ya. Ini tadi saya sudah masukkan terlebih dahulu PT Inti Furniture. Nah, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita isi tanggalnya, yaitu tanggal 20 Januari 2023. Dan setelah itu kita klik di bagian tadi ya, kita sudah jelas untuk ambil ini bisa ngambil dari pesanan. Nah, tapi karena itu tadi pesanannya kan kita lewat persediaan, jadi boleh diisikan langsung di sini ada kursi pesanan. Kuantitasnya adalah 10. Terus setelah itu dari gudang depan, oke. Setelah selesai dari gudang depan, maka kita sudah ya, kita klik lanjut. Dan untuk itu dengan subtotalnya sekian, 9.500.000, dapat PPN 1 juta sekian, maka sudah bisa disimpan. Oh, mohon maaf, ada informasi tambahan. Ini dikirimkan tanggal 20 Januari 2023 dan pengirimannya menggunakan mobil box. Nah, baru bisa kita simpan. Sehingga untuk faktur penjualannya di Inti Furniture tanggal 20 Januari, maka kita bisa lihat jurnalnya. Piutang usaha pada PPN keluaran dan penjualan, lalu beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai Rp1.050.000. Seperti itu. Berikutnya lagi, perusahaan di sini melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Untuk detail barangnya seperti yang bisa dilihat ya. Maka kita ke Accurate Online, lalu setelah itu kita klik di bagian persediaan. Lalu setelah itu kita melakukan moving ya, atau perubahan dari gudang belakang ke gudang depan. Kita masuk di persediaan, setelah itu kita klik pemindahan barang, modul pemindahan barang. Ya, di pemindahan barang kita bisa memproses mengirim dari gudang belakang. Jadi biasanya ini terjadi ketika
misalnya ya gudangnya tidak dalam satu area begitu. Nah, ini gudang tujuannya, kita klik depan. Jadi setelah kita isikan gudang belakang dikirim ke gudang tujuan yang di depan, tanggalnya jangan lupa tanggal 20 Januari 2023. Lalu setelah itu kita isikan kursi kerja dengan kuantitas adalah 5 pieces. Lalu kita klik lanjut. Lalu setelah itu kita klik meja perseginya dan juga kita klik lanjut. Kita isikan dulu kuantitasnya 5 ya. Oke, setelah selesai semua, kita bisa klik simpan. Nah, untuk itu misalnya kalian pengen tahu apakah nah ini ya, sedang dikirim, misalnya seperti itu. Kita lihat jurnalnya tidak ada ya, karena memang hanya persediaannya saja yang dikirim. Terus setelah itu kita bisa ke tanggal 21 Januari. Tanggal 21 Januari mengadakan paket santai dengan detail sebagai berikut, yaitu nama promonya adalah paket santai, satuannya paket, dan lain sebagainya. Untuk itu kita masuk ke barang dan jasa di Accurate Online. Kita masuk ke dalam modul persediaan, kita klik barang dan jasa. Lalu setelah itu kita isikan namanya adalah paket santai. Dan di paket santai ini kategori barangnya adalah grup ya. Jadi kategori barangnya di sini umum dulu. Kita pilih umum dulu karena tidak ada kan informasi yang lain ya. Kita pilih kategori barangnya umum, lalu jenis barangnya adalah grup, lalu setelah itu satuannya adalah paket. Lalu kita lihat di bagian penjualan dan pembelian, di mana harganya di sini adalah sebesar 550.000 per paket. Nah, untuk itu centang untuk harga dihitung pada rincian grup kita hilangkan, lalu kita tuliskan 550.000 per paket ya. Setelah itu PPN-nya jangan lupa ini. Setelah selesai semuanya, apakah barang yang dijadikan paket santai tadi, yaitu yang satu adalah meja bundar, lalu yang kedua adalah kursi santai. Setelah itu klik lanjut, dan setelah klik lanjut kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, maka sekarang sudah ada barang dan jasa yang baru ya. Baru setelah itu kita masuk di tanggal 22, di mana CV Berkah Abadi ini tertarik untuk membeli secara kredit sebanyak 20 paket. Sehingga kita masukkan di sini faktur penjualan. Lalu setelah itu di faktur penjualan, di mana pelanggannya adalah CV Berkah Abadi. Lalu setelah itu dia ini ya, sudah tanggalnya adalah tanggal 22 Januari 2023. Lalu setelah itu barangnya adalah santai. Kita klik paket santai. Oke, setelah itu kuantitasnya kita isikan 20 paket. Nah, dengan demikian, maka kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, kita klik simpan. Sehingga kalau Anda bisa lihat di situ, maka pada list ya, di faktur penjualan
Misalnya di tanggal Berkah Abadi tanggal 22. Di tanggal 22 kita coba refresh lagi, maka jurnal yang bisa dibuat adalah seperti ini. Piutang usaha pada PPN keluaran dan penjualan, PHBP pada persediaan barang senilai 3.900.000.